Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Matius pasal 19 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12 menceritakan tentang perceraian. Ini adalah persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam pelayanan. Ini adalah persoalan-persoalan yang sering terjadi di dalam rumah tangga, kehidupan, pernikahan. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya perceraian? Di dalam ayat ini, kalau kita membaca keseluruhannya, alasannya perceraian karena didapati istri atau suami berzina, atau dengan kata lain kita hari ini adalah ada orang ketiga di dalam keluarga, atau ada perselingkuhan di antara pasangan. Alasan inilah yang akhirnya terjadi perceraian. Nah, Yesus menjelaskan bahwa pernikahan itu bukanlah konsep manusia. Allah yang membangun pernikahan ini dengan tujuan Allah dapat memultiplikasikan melalui keturunan manusia, melalui hubungan biologis yang dapat melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan ilahi artinya suami istri dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus dari awal sampai selesai, bukan dari awal sampai pertengahan selesai. Itu sebabnya tidak ada jalan keluar selama suami istri masih hidup. Akan ada perceraian. Allah hanya bisa membenarkan perceraian terjadi. Maut memisahkan antara suami dan istri, istri dan suami. Perceraian karena alasan perzinahan, perceraian karena alasan perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan karakter, perbedaan dalam segala hal. Tuhan mengizinkan semua perbedaan itu supaya itu hancur dan kita hidup dalam satu pola kerajaan Allah. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan mereka dipersatukan, dua pribadi menjadi satu pola, yaitu pola Allah dalam pernikahan. Jadi kalau perceraian karena alasan perzinahan, perbedaan pendapat, itu artinya kita sedang menjerumuskan diri kita dalam perzinahan. Karena begitu banyak orang beralasan bercerai karena alasan istri berzina, suami berzina, atau ada tidak lagi saling cocok, tidak lagi saling memahami, sehingga lahirlah yang namanya ketegaran hati. Tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling mencintai, tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa memperdulikan, tidak ada lagi rasa komunikasi, semua menjadi tawar. Dan saya menamai ketegaran hati adalah musuh yang paling besar dalam pernikahan. Untuk kita bisa menjadi rumah tangga yang bahagia, yang langgeng, sampai maut dapat memisahkan, yang harus kita kalahkan adalah ketegaran hati melalui kelembutan hati, atau kita memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut adalah hati yang dipenuhi oleh kasih. Seberapa besar orang menyakiti kita, kasih itu akan bekerja di dalam kita untuk kita mengampuni, untuk kita bisa menerima dia, untuk kita bisa mengasihi dia, untuk kita bisa mengasihi pasangan kita, untuk kita bisa menerima pasangan kita, apapun itu. Seperti pada waktu menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan, baik sakit,
maupun susah, baik senang maupun dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada pintu untuk kita mengizinkan ketegaran hati, mengalami kekerasan hati, tetapi melainkan kasih Allah bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengasihi, kita dapat mengampuni, menerima lewat kasih Allah yang bekerja dalam kita. Maka kita dapat menang untuk menghancurkan musuh dalam pernikahan. Saya percaya hal inilah yang akan membuat rumah tangga kita, pernikahan kita langgeng sampai maut menjemput pasangan kita masing-masing, dan keturunan kita lah yang melanjutkan setiap pola Allah melalui kehidupan rumah tangga kita, sehingga keturunan kita seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Daniel dan yang lainnya. Rumah tangga kita menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.